warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan manajemen dan penilaian kinerja karyawan. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk nama-nama anggota kelompok kita. Yang pertama ada Nabila Syafitra Asmara, yang kedua ada Rizka Fariha, yang ketiga ada Amelatul Lubabah, yang keempat ada Azhara Kania Raja, dan yang terakhir ada Nuni Sahfitri. Sudah kenal kan sama anggota-anggota kelompok kita? Sekarang mari kita simak penjelasan presentasi dari kelompok 5. Saya Nuni Sahfitri akan menjelaskan tentang pengertian kinerja manajemen. Menurut Robbins and Merriculter, manajemen mencakup kegiatan mengordinasi dan mengawasi pekerjaan seseorang atau karyawan agar efisien dan efektivitas dapat tercapai saat penyelesaian pekerjaan seseorang tersebut. Sedangkan menurut Prawirosentono dalam Sinambela 2018, kinerja merupakan hasil kerja individu atau kelompok di dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dengan cara yang legal, sesuai dengan hukum, moral, serta etika sebagai upaya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, pengertian penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok organisasi, unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau perusahaan sesuai dengan standar kinerja dan tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Penilaian kinerja merupakan cara yang efektif dan adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja dan karyawan. Tujuan penilaian kinerja ada beberapa, yaitu yang pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang kelima, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Yang keenam, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Yang ketujuh, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Yang kedelapan, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Yang kesembilan, memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakukan secara umum. Yang kesepuluh, membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan. Dan yang kesebelas, memungkinkan manajemen menjalankan negosiasi secara rasional dan objektif dengan serikat pekerja ataupun dengan langsung kepada karyawan. Kemudian manfaat penilaian kinerja karyawan. Manfaat ini ada beberapa. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan, sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Dan yang terakhir atau yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Syarat efektivitas penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja yang efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja. Yang pertama, relevance atau relevansi. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi, dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang kedua, sensitivity atau sensitivitas. Sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Yang ketiga, reliability atau keandalan. Hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sah atau akurat, konsisten dan stabil. Yang keempat, acceptability atau akseptabilitas. Menunjukkan sistem penilaian kinerja yang mengalami penerimaan dari penggunaan sehingga tidak terjadi kegagalan dalam proses penilaian. Dan yang kelima, practicality atau kepraktisan, menunjukkan bahwa instrumen dalam penilaian kinerja harus mudah untuk dipahami dan digunakan, baik bagi manajer ataupun baik bagi karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penilaian kinerja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih penilaian kinerja itu. Baik, penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan standar dan kemudian mengomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian ini juga disebut sebagai penilaian karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kinerja,
evaluasi kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja karyawan memiliki dua penggunaan yang umum di dalam organisasi, dan keduanya ini bisa terjadi konflik yang potensial. Salah satu kegunaannya adalah mengukur kinerja untuk membuat keputusan administratif mengenai karyawan, dan kegunaan lainnya untuk pengembangan potensi individu. Dan juga, promosi atau pemecatan karyawan tergantung pada hasil penilaian kinerja yang sering membuat penilaian kinerja menjadi sulit untuk dilakukan oleh para manajer. Di samping isi penilaian kinerja, hal penting lain dalam penilaian kinerja adalah proses penilaian kinerja, terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian kinerja? Maka dari itu, sebagian besar perusahaan melakukan penilaian kinerja dengan frekuensi hanya setahun sekali, dengan pertimbangan bahwa proses penilaian kinerja merupakan kegiatan yang cukup menyita waktu, baik untuk proses pengumpulan data kinerja, penilaian, dan proses pemberian feedback. Kedua, bagaimana melakukan proses kinerja secara efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan untuk menyimpan data target kerja dan pencapaian hasil kerja yang membawa perubahan signifikan bagi periode proses evaluasi hasil kerja. Dan saat data bisa diperoleh secara real time, maka proses evaluasi hasil kerja menjadi aktivitas rutin dan tidak perlu menunggu setahun sekali untuk dilakukan. Selanjutnya, ada metode penilaian kinerja. Metode ini terbagi menjadi 6 metode. Yang pertama, metode uraian ringkas. Metode ini dilakukan dengan cara meminta pekerja yang dinilai untuk menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai segala sesuatu yang telah dikerjakan selama jangka waktu tertentu. Metode ini baik untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk umpan balik bagi karyawan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangannya dalam bekerja. Namun, metode ini menjadi tidak efektif jika digunakan untuk membandingkan kemampuan antar pekerja. Yang kedua, ada metode ranking. Metode ini dilakukan dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Skala nilai tersebut sekedar pemisalan suatu aspek pelaksanaan pekerja yang bersifat kualitatif. Metode ini efektif untuk membandingkan antar pekerja dan dapat dijadikan petunjuk dalam memberikan tugas yang sesuai dengan kelebihan masing-masing, sehingga memungkinkan pekerja menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun, metode ini menjadi kurang efektif jika digunakan untuk memperoleh umpan balik dan pengembangan karir. Yang ketiga, ada metode daftar checklist perilaku. Metode daftar checklist perilaku adalah sebuah daftar yang berisi sejumlah perilaku yang harus dilaksanakan dalam pekerja menurut bidang masing-masing. Daftar ini digunakan untuk mengamati perilaku pekerja dalam bekerja dengan memberi tanda bila dilaksanakan. Metode ini mudah digunakan dan berkaitan langsung dengan analisis pekerjaan, karena di dalamnya terdapat rincian tugas yang harus dilaksanakan untuk setiap pekerjaan atau jabatan. Namun, kelemahan metode ini adalah penilaian satu dengan yang lainnya dapat memberikan penafsiran yang berbeda pada satu respon yang diamati. Yang keempat, ada metode distribusi. Metode ini bermaksud untuk mengetahui semua aspek dalam kemampuan pekerja secara individual dengan menempatkannya dalam grafik untuk mengetahui posisinya dalam distribusi kurva normal atau kurva positif atau kurva negatif. Metode ini efektif untuk membandingkan kemampuan pekerja secara individu dan tidak efektif untuk membandingkan kemampuan kerja kelompok. Metode yang kelima yaitu metode pencatatan kejadian penting. Metode ini dilakukan dengan menyediakan lembaran kertas kosong untuk mencatat pelaksanaan pekerjaan setiap pekerja yang menunjukkan kelebihan atau kekurangannya. Pencatatan ini dilakukan selama periode penilaian kinerja. Kebaikan metode ini hanya fokus pada perilaku pekerja dalam bekerja sehari-hari. Metode yang terakhir yaitu metode umpan balik 360 derajat. Metode umpan balik 360 derajat adalah metode evaluasi penilaian kinerja yang memerlukan masukan atau pendapat dari beberapa tingkatan dalam organisasi dan sumber-sumber dari luar. Dalam metode ini, orang-orang di seluruh tingkatan memberikan penilaian, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, pelanggan internal dan eksternal, dan diri sendiri. Metode umpan balik 360 derajat ini merupakan penilaian melalui ukuran yang lebih objektif untuk menilai kinerja. Sekian dari saya, terima kasih. Masalah dalam penilaian kinerja. Menurut Mondi dan Yu tahun 2005, permasalahan yang timbul terkait penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya objektivitas. Kurangnya objektivitas misalnya, dalam metode rating scale, bahwa faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Bila ini menjadi patokan penilaian, akan sulit untuk objektif. Yang kedua, bias halo error merupakan apabila penilai hanya mempersepsikan satu faktor sebagai patokan kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Yang ketiga, halo effect atau kesan
pertama. Masalah ini merupakan bentuk penilaian berdasarkan kesan pertama ketika asesor mengenal orang yang akan dinilai. Yang keempat, error of central tendency, yaitu kesalahan akibat tendensius. Maksud dari masalah yang ini, suatu penilai tidak berani memberikan nilai tinggi atau rendah, sehingga nilai yang diberikan cenderung tengah-tengah atau rata-rata. Anggapan seperti ini tentu keliru karena setiap individu memiliki kinerja yang beragam dan dinamis. Yang kelima, friendly atau kedekatan hubungan dengan yang dinilai. Friendly yang merupakan kecenderungan menilai baik kepada asesi atau yang dinilai karena ada kedekatan hubungan yang telah terbina dan terjalin sejak lama. Yang keenam, terlalu longgar atau terlalu ketat. Maksud dari permasalahan ini, dari penilaian longgar atau leniency apabila penilai cenderung memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak atau penilai memberi nilai lebih tinggi dan seharusnya, sedangkan maksud penilai terlalu ketat, strictness apabila penilai terlalu kritis atau serius dalam memberikan nilai. Yang ketujuh, standar-standar penilaian. Masalah yang sering muncul dalam penilaian kinerja yaitu perbedaan konsep dalam makna kata-kata yang digunakan untuk mengevaluasi pekerja. Yang kedelapan, resensi efek atau kesan yang searah. Penilaian ini didasarkan kepada kesan yang sesaat, yakni kesan yang sekarang. Kesan sekarang akan digunakan sebagai standar penilaian yang sama untuk waktu yang telah lalu maupun yang akan datang. Tentu saja hasilnya akan menimbulkan kekeliruan. Dan yang kesembilan, bias pribadi atau stereotipes. Penilai melakukan penilaian berdasarkan karakteristik pribadi pekerja, melihat dari suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik penilaian kinerja yang efektif. Karakteristik penilaian kinerja yang efektif yang pertama ada kriteria yang sesuai dengan pekerjaan atau job related criteria, yang mana keterkaitan dengan pekerjaan mungkin adalah kriteria yang paling mendasar dalam penilaian kinerja karyawan. Kriteria evaluasi seharusnya ditentukan melalui analisis jabatan. Yang kedua ada kinerja yang diharapkan atau performance expectation, yang mana atasan dan bawahan harus menyetujui kinerja yang diharapkan pada periode penilaian mendatang. Jika kinerja yang diharapkan telah dipahami secara jelas, karyawan dapat mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan melakukan perbaikan tanpa harus menunggu. Yang ketiga ada standarisasi, yang mana karyawan yang berada dalam kategori pekerjaan yang sama di bawah supervisor yang sama seharusnya dinilai dengan menggunakan instrumen evaluasi yang sama juga. Penting juga diperhatikan bahwa penilaian dilakukan secara teratur dalam periode yang sama. Yang keempat ada penilaian terlatih atau trained appraisers, yang mana tanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja karyawan dibebankan pada individu yang secara langsung mengobservasi contoh kinerja yang representatif. Yang kelima ada komunikasi terbuka yang berkelanjutan atau biasa dikenal dengan continuous open communication, yang mana sebagian besar karyawan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengetahui bagaimana baiknya kinerja mereka. Sistem penilaian yang baik memberikan feedback yang berkelanjutan. Yang keenam ada review atas kinerja atau performance review, yang mana berkaitan dengan kebutuhan komunikasi berkelanjutan antara manajer dan karyawannya. Waktu khusus seharusnya dialokasikan untuk melakukan diskusi mengenai kinerja karyawan. Beberapa sistem penilaian juga didesain untuk meningkatkan kinerja. Karena itu, diskusi mengenai hasil penilaian sangat diperlukan. Yang ketujuh ada proses yang benar atau due process. Memastikan berjalannya penilaian adalah penting. Jika prosedur formal mengenai keluhan penilaian tidak ada, maka seharusnya dikembangkan prosedur yang memungkinkan karyawan untuk mengetahui hasil penilaian mereka anggap tidak akurat atau tidak ada. Prosedur tersebut harus dapat mengatasi keluhan dan melakukan penilaian secara objektif. Sekian, terima kasih. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video kita.